uniknya dik, saya menemukan fakta unik berdasarkan hadis Nabi tadi. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Iya kan? Kuncinya kan berarti seharusnya kalau kita mau lihat maknanya ini, kita lihat penjelasan para ulama. Oke, ada penjelasannya Mullah Ali Al-Qari, ada penjelasan para ahli-ahli hadis menjelaskan maksud dari menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Oke, sudah ada penjelasannya kan? Mereka sebut, mereka bersujud di situ, mereka ini itu. Tapi bagus kalau kita juga lihat di lapangan. Karena Rasul bercerita tentang kejadian orang Yahudi kan. Coba kita lihat orang Yahudi memperlakukan kuburan-kuburan nabi mereka. Kultuskan juga. Iya, nah kalau kita lihat konsep ini, kita lihat di hadis ini, terus kita cocokkan dengan realita lapangan, kita akan tahu maksudnya Rasul ini apa. Oke. Maksudnya dijadikan masjid, kan akan berdalih, loh kuburannya nggak tak jadikan masjid kok. Misalnya gitu bilangnya, masjidnya di sini, kuburannya di sini gitu. Berarti bukan pengkultusan, kata dia kan begitu. Tapi kalau kita lihat prakteknya orang-orang Yahudi, enggak, kuburannya bukan sebagai sinagog. Karena mereka tempat ibadahnya kan sinagog. Enggak, kuburannya tuh jadi tempat ritual khusus memang sendiri. Nah, kita lihat ya pembuktian-pembuktiannya ini. Dan ditambah lagi riwayat-riwayat dari Al-Imam Al-Ghazali, juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini dua sangat dijunjung tinggi di Indonesia ya. Iya. Beliau berdua menyebutkan bahwa tindakan mengusap-ngusap kuburan, memeluk, mencium kuburan itu adalah adat kebiasaan tradisi orang Yahudi. Orang Yahudi kan? Iya, yang seperti itu. Nah, ini boleh tampilkan Mas Dika nih videonya. Aja, nanti. Kira-kira seperti ini nih, teman-teman bisa lihat di editannya ini. Itu jelas ya, sahih tadi. Ucapannya iya ada nukilannya riwayat, cuman saya lupa belum cantumkan di sini. Oh, nanti dicantumkan aja nanti di sini. Begitu ya. Apa namanya teksnya ya. Ya, teksnya. Saya tampilkan screenshotnya. Baik. Kemudian kalau kita lihat data ini ya, by data ini. Kita bukan sekedar ngomong, tapi real memang datanya. Di dalam keyakinan orang-orang Yahudi, ya, mereka ketika datang ke makam-makam yang keramat ini, mereka berdoa kepada Hashim. Hashim ini nama Tuhan mereka. Mereka namai Hashim. Dan doa di situ akan lebih mustajab, lebih diterima, lebih dikabulkan. Kenapa? Karena melalui perantara orang soleh yang ada di situ, yang meninggal. Istilahnya berarti apa kalau di kita? Minta ya pertolongan. Tadi tawasul. Tawasul ya. Tawasul. Tapi kalau yang kita tahu, yang dalilnya sahih, tawasul dengan orang yang masih hidup. Karena para sahabat tidak tawasul dengan Rasulullah saat beliau wafat. Tidak ada. Tidak ada satupun riwayat yang sahih, sahabat Nabi bertawasul dengan Rasulullah saat Rasulullah wafat. Tidak ada sama sekali riwayatnya. Yang ada justru Yahudi bertawasul dengan orang soleh supaya doanya diijabah. Orang soleh sudah meninggal. Makanya datang ke kuburan-kuburan ini. Ini real ya. Ini ada di dalam, bisa teman-teman cek dari sumber-sumber Kabalah, Zohar. Disebutkan tentang ini. Kabalah ini kitabnya orang-orang Yahudi. Kabalah ini semacam ajaran tasawuf di Yahudi. Mirip dengan tasawuf. Paling miripnya, kalau di Islam ada tasawuf, di Yahudi ada namanya Kabalah. Mirip seperti itu. Berarti intinya ajaran yang tadi kita bahas itu dari Yahudi, kan? Ya, ada di Yahudi. Kalau dari Yahudi mungkin mirip tasyabuh, serupa. Kalau di versinya Kabalah, sumber-sumber Kabalah yang disebutkan dalam Zohar, ya, mereka gambarkan orang yang datang berziarah ke makam tadi, jiwanya rendah. Yang dikunjungi ziarah ini jiwanya lebih tinggi, orang suci kan, orang soleh. Nah, supaya bisa doanya sampai ke Tuhan harus lewat orang ini, lewat orang soleh. Perantara. Ada perantara. Padahal Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran gimana? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Langsung. Kalau Tuhan kalian berkata apa? Doalah langsung kepadaku dan aku pasti akan mengijabahi. Tidak ada Allah menyuruh kita mencari perantara. Wasilah yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah amal soleh. Lihat pada penafsiran para ulama, para salaf terdahulu. Yang ada kata wasilah. Kata-katanya saya lupa yang wasilah itu ya. Di dalam Al-Quran ada. Ibtaghu ilaihil wasilah. Saya agak lupa ayatnya. Wasilah yang dimaksud itu amal soleh. Bukan yang dimaksud adalah perantara lewat orang yang sudah meninggal. Nah, ini uniknya ternyata berasal dari tradisi orang Yahudi. Bukti contoh ya, makam yang di
dikeramatkan. Oke. Di ajaran Yahudi, orang-orang Yahudi, makam Rabi Shimon Bar Yochai Siapa itu, Dad? di Gunung Meron, Galilea Utara, sekarang wilayahnya Israel. Dia orang dari abad kedua Masehi, ahli Mishnah, tokoh penting dalam Kabbalah. Kabbalah ini tadi kita bilang tasawufnya Oke. mereka. Tasawuf. Wong tasawuf, orang tasawuf ya persis pengkultusan kuburan di mana-mana di berbagai wilayah Indonesia ataupun luar negeri semuanya dari orang-orang tasawuf. Oh, Persis dengan di Yahudi dari orang-orang Kabbalah. Nah, di sana ini makamnya Rabbi Shimon ini, pengunjungnya dari data Galil and Golan itu datanya 2 juta pengunjung setiap tahun. Setiap tahun 2 juta, Dad? 2 juta pengunjung. Dan dia situs religius tertinggi kedua di dunia yang dikunjungi versi yang Yahudi, dunia Yahudi. Oh, Tertinggi kedua. berarti Luar biasa kan? dari sana berarti, Dad, ya? Nah, ditambah lagi makam ini juga dibangun, Bu. Bisa dilihat foto-fotonya, teman-teman cek aja. Makam Rabbi Shimon Bar Yochai. Oke. Ada lagi makam Rachel. Siapa Rachel? Rachel ini istrinya Nabi Yakub, ibunya Nabi Yusuf. Mulia kan ya? Oke. Istrinya Nabi, anaknya juga Nabi. Apalagi ini Yakub ini yang kemudian jadi nama Israel. Yakub itu yang julukannya Israel. Jadi kata Israel dari namanya Nabi Yakub ya. Israel itu kan ya. Bani Israel. Israel itu artinya Abdullah. Israel artinya Abdullah, hamba Allah. Bagus. Nah, nah, artinya bagus. Iya. Makam Rachel ini juga dikeramatkan. Rahel ini Iya, dikeramatkan. Rachel. Nah, tadi video yang saya tampilkan ini, yang saya kirim ke WA, Oke. itu makam Rachel yang dipeluk-peluk, ya, yang doa di situ, bernyanyi-nyanyi segala Mungkin macam. nanti ditampilkan ya, biar teman-teman tahu nanti. Iya, Di sini linknya. nanti Ha-ha. ditampilkan nanti. Nah, itu ada lokasinya di West Bank, di dekat Yerusalem, berarti di Palestina lokasinya. Itu salah satu dari 3 makam tersuci menurut orang Yahudi untuk ziarah. Pertama, makam Rachel. Kedua, tembok barat. Tembok barat itu tembok ratapan, Oke. disebut, Oh, yang mereka orang-orang nangis-nangis itu ya. iya, mereka harus bersedih di situ karena itu tembok sisa-sisa istananya Nabi Sulaiman. Sederhananya gitu aja wis. Oke. Nah, itu bahasa sederhananya. Nah, itu sisanya. Mereka sedih kehilangan, nggak ada lagi makamnya, apa namanya? Bait suci. Itu bait suci yang mereka yakini sebagai masjid pertama, tempat ibadah pertama di dunia. Tempat ibadah pertama. Walaupun dalam Islam itu tempat ibadah kedua. Dari Yahudi kan, pemahaman Yahudi. Mereka yakini pertama kali di dunia. Nah, Yahudi ini juga punya tadi apa pertama? Ada makam Rachel, Makam kemudian tembok barat, kemudian ada namanya Goa Machpelah. Goa Machpelah ini disebut makam para patriark dan matriark. Siapa maksudnya Pak patriark dan matriark? Ini 6 tokoh besar. Abraham, siapa Abraham? Nabi Ibrahim, Sarah istrinya, Istri Sarah. Ha. Ishak anak dari Anaknya. Abraham dan Sarah, ya Ishak. Rebeka istrinya Ishak. Oh. Jadi Ishak dengan Rebeka menikah, punya anak Yakub. Yakub. Kemudian Yakub punya istri Leah. Nah, Rachel ini istri keduanya Nabi Yakub, saudaranya Leah. Oke. Oke ya, ini Berarti ini silsilahnya Nabi Ibrahim sebenarnya. iya, ini silsilahnya Nabi Ibrahim, keturunannya terus. Yang kita akui semuanya adalah nabi kan ya, para Iya. yang laki-lakinya ini. Abraham, Ishak dan Jacob. Ini gua isinya kuburan mereka semua. 5-5-nya itu. Iya. Dan dikultuskan juga. Oke, kalau misalnya mau dibilang nggak ada itu, wah, maksudnya dari menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid ya harus jadi masjid. Kalau nggak jadi masjid bukan. Kalau Anda bilang seperti itu, terus mana makamnya orang nabi-nabi orang Yahudi yang dijadikan masjid? Saya tanya, ada nggak makamnya nabi orang Yahudi yang dijadikan masjid? Ya ini, terus mau makam apa lagi yang dimaksud? Ya makamnya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub dikultuskan. Peziarahnya sangat tinggi. Bangunannya megah, dibangun sejak 2000 tahun yang lalu oleh Raja Herodes. Udah lama dibangun. Gua itu. Berarti saat Rasul hidup itu sudah ada bangunannya. Oke. Iya kan? Sudah dibangun. Jadi bukan bukan sesuatu yang baru sekarang, enggak. Kalau saya simak sih kok hampir mirip sama teman-teman di suatu pulau di Indonesia tadi ya. Ya kira-kira begitu. Mirip-mirip seperti itu. Pengkultusan kuburan ini memang dari ajaran tradisi Yahudi. Makanya kalau dicari dalilnya Quran enggak ada. Dalilnya hadis yang sahih enggak ada, ya kan? Para sahabat enggak melakukan. Riwayatnya ada yang sahih. Yang diklaim katanya
Ini sudah saya bahas khusus di channel YouTube saya kan, malah promosi. Lihat channel YouTube saya di sana sudah saya bahas riwayat-riwayatnya itu lemah semua, bermasalah semua, bahkan lemah-lemahnya lemah sekali. Masalahnya bukan cuma satu, bertumpuk-tumpuk masalah riwayatnya itu. Nah, ditambah lagi, kok malah lebih cocok sama orang-orang Yahudi. Nah, itu. Ya ini bukan ajaran Islam. Bukan konspirasi ini kan. Bukan loh, buktinya Asli ini banyak. berarti. Teman-teman tidak percaya? Ketika saya di Google, Goa Machpelah. Ketika saya di Google, apa? Makam Rachel, Rachel Storm. Ketika aja di Google ini ada lagi makam Maimonides. Ini Musa bin Maimun, seorang ahli sains, dokter, di masa lalu filosof, orang Yahudi. Itu juga 1,5 juta peziarah setiap tahun.